Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggarena Irwan dari AK19A dengan NIM 1057311039119 akan mempresentasikan MIT AK keuangan lanjutan yang dimana di sini terkait dengan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali tersebut. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi contoh soal, di mana saya sudah membuat contoh soal di sini, yang dimana PT Cahya membeli 80% saham biasa yang beredar pada PT Nur seharga 330 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 99.700.000. Nah, kita lihat bahwasannya pada akun kas pada PT Cahya yaitu sebesar 60 juta, sedangkan pada PT Nur sebesar 70 juta. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya PT Cahya di sini merupakan perusahaan induk, sedangkan PT Nur merupakan anak perusahaan. Nah, adapun kas dari PT Cahya yaitu sebesar 60 juta, PT Nur sebesar 70 juta, piutang dagang PT Cahya sebesar 95 juta, sedangkan PT Nur sebesar 70 juta. Persediaannya PT Cahya sebesar 120 juta, PT Nur 80 juta, tanah dari PT Cahya sebesar 195 juta, PT Nur 60 juta, bangunan dan peralatan PT Cahya 820 juta, sedangkan PT Nur sebesar 620 juta. Investasi pada saham PT Anak, jadi PT Cahya melakukan investasi sebesar 330 juta. Mengapa kemudian investasi pada PT saham pada PT Anak ini tidak ada pada PT Nur? Karena PT Nur merupakan anak perusahaan yang kemudian diberikan saham. Nah, adapun total debit sebesar 1.620 juta. Nah, adapun PT Nur sebesar 900 juta. Kita akan kembali ke akumulasi penyusutan. Pada PT Cahya memiliki akumulasi penyusutan 420 juta, sedangkan PT Nur 220 juta. Utang dagang pada PT Cahya sebesar 120 juta, sedangkan pada PT Nur juga sama seperti dengan PT Cahya, PT Nur juga 120 juta. Adapun utang obligasi sebesar 220 juta. Saham biasa untuk PT Cahya sebesar 520 juta, PT Nur sebesar 220 juta. Adapun saldo laba PT Cahya 340 juta, sedangkan PT Nur sebesar 120 juta. Jadi PT Cahya dan PT Nur seimbang antara total debitnya dengan total di kreditnya, yaitu 1.620 juta, sedangkan PT Nur 900 juta. Nah, karena kita sudah mengetahui akun dari PT Cahya dan PT Nur, makanya kita akan beralih ke pertanyaan. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan liabilitas PT Nur mendekati nilai wajar, kecuali untuk persediaan yang mempunyai nilai wajar sebesar 85 juta rupiah, tanah sebesar 70 juta rupiah,
serta bangunan dan peralatan yang mempunyai nilai wajar sebesar 660 juta. Maka kita akan membuat dua. Yang pertama diminta adalah buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya kita masuk ke ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Tentu kita harus menentukan total nilai wajar terlebih dahulu. Total nilai wajar yang telah kita jumlahkan tadi sebesar 429.700.000 rupiah. Nilai bukunya ada dua, saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya yaitu sebesar 220 juta, saldo labanya sebesar 120 juta. Adapun kepemilikan 80%, maka kita kurangi, yaitu sebesar 340 juta. Maka selisih yang kita dapatkan dari total nilai wajar dengan kepemilikan 80%, kita mendapatkan total 89.700.000 rupiah selisih eliminasi tersebut. Nah, kita harus setelah itu kita harus mengetahui nilai buku, nilai wajar, serta kenaikan yang ada pada persediaan, tanah, serta bangunan dan peralatan. Nah, nilai buku pada persediaan yaitu 80 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya sebesar 85 juta rupiah. Nah, adapun kenaikannya yaitu 5 juta rupiah. Tanah, nilai bukunya 60 juta rupiah, 60 juta, nilai wajarnya 70 juta. Kenaikannya 10 juta. Bangunan dan peralatan, nilai bukunya yaitu 600 juta, nilai wajarnya 660 juta, dan kenaikan yang diperoleh adalah 60 juta. Adapun jurnal saat pembelian saham, bisa kita lihat pada slide bahwasannya jurnal saat pembelian saham yaitu investasi pada saham di debit 330 juta, kas di kredit 330 juta. Eliminasi investasi, kita akan mengetahui eliminasi investasi pada saham biasa, saldo laba, selisih beserta investasi pada saham PT Anak atau PT Nur serta kepentingan non pengendali. Saham biasa berjumlah 210 juta, sedangkan saldo labanya 100 juta, selisihnya yaitu 279.700.000 rupiah. Sedangkan investasi pada saham PT Nur sebesar 330 juta, kepentingan non pengendalinya 99.700.000. Nah, setelah jurnal pembelian saham, kita beralih ke eliminasi pengalokasian selisih. Persediaannya kita lihat tadi bahwasannya kenaikannya yaitu 5 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Goodwill pada eliminasi pengalokasian selisih sebesar 14.700.000 rupiah. Selisihnya yaitu 89.700.000 rupiah. Setelah kita membuat sebuah eliminasi, kita akan membuat sebuah kertas kerja. PT Sari dan anak perusahaan. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada 31 Desember 2021. Semua eliminasi yang telah kita lakukan tadi kita masukkan ke dalam kertas kerja, yang kemudian dimana akun-akunnya sama seperti yang tadi. Kita hanya menambahkan eliminasi, yang kemudian tanah di debit sebesar 5 juta, bangunan dan peralatan 10 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 60 juta. Kemudian konsolidasinya kita jumlahkan semua. Adapun investasi pada saham Anak dan selisih itu dikredit sebesar 330 juta dan juga 89.700.000 rupiah. Goodwillnya sebesar 14.700.000 rupiah. Total debitnya sebesar
Rp2.279.700.000. Adapun akumulasi penyusutan sama seperti yang di eliminasi tadi, kita tambahkan semua dan kita masukkan saham biasa sebesar 220 juta pada poin eliminasi. Setelah semua telah dimasukkan sampai kepada kepentingan non pengendali sebesar Rp99.700.000, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya total yang didapatkan pada PT Cahaya sebesar 1.620 juta, sedangkan PT Nur sebesar 900 juta. Nah, adapun konsolidasi jumlahnya sebesar Rp2.279.700.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.